Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah, bersama saya Irfan Hakim. Senang sekali pada pagi hari ini bisa menjumpai Anda pemirsa di rumah juga di acara yang dinanti. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Coba ucapkan salam. Yang pertama adalah Majelis Salim Muslimat NU Kejene Randu Dongkal Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Salim At-Taubah Cibinong Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di belakang juga ada bapak-bapak. Sehat bapak? Sehat ya? Alhamdulillah. Mama sehat mama? Sehat. Wah mama baru pulang umroh. Gimana mama di sana? Alhamdulillah luar biasa. Padat sekarang. Oh ya? Padat. Apalagi kemarin pas tawaf pada hari Jumat. Masya Allah. Luar biasa. Lagi panas lagi dingin mah di sana mah? Panas atau dingin? Panas, lagi panas. Lagi panas. Nanti akhir Desember biasa dingin. Wah, mudah-mudahan kita berkesempatan bisa beribadah umroh ataupun haji ya Bu ya. Amin. Nah, sekarang kita akan buka dengan artikel ini, istri tega bunuh suami karena dendam dituduh selingkuh dengan menantu. Nah, ini SA usia 54 di Samarinda, Kalimantan Timur ditangkap polisi setelah membunuh suaminya NF 52. Jadi suaminya lebih muda, usia 52, istrinya lebih sepuh 2 tahun, yaitu 54. Jadi pelaku ini menghabisi korban karena pelaku sakit hati dituduh selingkuh terus dengan menantunya. Jadi NF ini si istri ini tuh dituduh mulu sama suaminya. Ya karena satu rumah dengan menantunya. Kamu selingkuh ya gitu. Nggak terima. Nah suatu malam dibangunkan istrinya tuh sudah itu ngobrol berdua suami istri. Kembali lagi tidur, dibangunin dulu, ngobrol. Terus udah gitu, dituduh lagi. Pas udah gitu, pas suaminya lagi tidur, dia bawa lesung, dipukul. Si suaminya sampai cedera serius dan langsung tewas seketika. Nah, kan mama selalu bilang Maipan, siapapun kalian, kalau menikah lebih aman, begitu anak nikah misah rumah. Ya. Walaupun kontrak hanya satu kamar. Jangan kalian orang tua mempertahankan. Mama sayang kamu. Salah. Mereka punya rumah tangga sendiri. Berikan kesempatan untuk mandiri. Ini akan akibatnya. Walaupun ngontrak atau sekamar istrinya kalau punya rumah sendiri Pan. Mau nungging, mau celentang, mau miring kan urusan dia. Ya kan? Kalau serumah sama mertua kan itu dia. Kalau yang perempuan dicurigai sama bininya. Yang laki dicurigain sama suaminya, ini kan buktinya. Iya. Apalagi suaminya ngomong lagi. Bukan gedek lagi, udah beranak tuh bini. Iya. Bayangin. Tengah malam, tidur lagi sedang terlelap. Dibangunkan. Hanya untuk nuduh. Ibu, saya tanya, kira-kira Anda terima nggak? Dituduh yang tidak kita melakukannya. Lagi tidur nyenyak, dibangunin. Hanya dituduh. Coba enak apa sebel? Ya tapi kan gak sampai pakai itu juga mah. Cuman karena udah gedek-gedek banget. Barangkali dia ke dapur ambil halu. Ibu halu gak? Tahu gak halu? Lesung. Ibu pernah bikin opak? Oke, masak ketan. Pernah aja emang bener pernah ibu. Pernah. Itu beras ketan ditumbuk. Terang. Tahu gak? Artinya itu lakinya dianggap opak. Tapi berarti ya suaminya juga salah karena nuduh terus. Mungkin tuduhan juga mungkin. Ada indikasinya mungkin. Tapi istrinya juga gak terima dituduh. Tapi istrinya juga harusnya tahan emosi. Itu kemasukan setan mama. Dua-duanya. Lakinya juga kemasukan setan. Orang kalau nuduh gak terbukti. Buktinya mana? Ini mah terus. Bayangkan Ipan orang lagi tidur nyenyak dibangunin. Hanya buat dituduh sok. Tidur doang masa sampai alah lo jadi lelaki. Perempuan juga gitu. Makanya punya alu dia. Punya langsung. Mama gak bayangkan bikin nasi ketan, bikin opak tah.
Ya. Tapi intinya sih dalam rumah tangga tuh jangan saling curiga. Betul. Ya, saling pengertian. Saling musyawarah. Karena saling ini tidak ada, itulah yang terjadi. Apa yang dipakai? Emosi dan nafsu. Ya. Dan ini sudah bahaya banget dan akhirnya ya udah hukum yang berurusan jadi sekarang. Ya, karena dia orang kampung punya alu ya. Iya, terus itu menghilangkan nyawa orang lain kita tuh. pakai blender kan. Tapi menghilangkan nyawa orang lain itu bagaimanapun alasannya tetap saja itu jadinya salah. Betul, itu setan. Sip, kalau begitu nanti kita akan bahas tentang bahaya dendam pada suami ini ya. Sesaat lagi kami kembali tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Pergi ke Jepang beli kertas origami. Perginya bersama dengan nyonya. Sayangi dan hormati suami. Jangan engkau dendam padanya. Tuh harus dihormat suami tuh Bu. Perasaan beli kertas origami jauh amat. Kan emang dari Jepang. Pabriknya. Betul. Bahaya dendam pada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatmainal qulub bi fadlihi tumtarudun. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil. Bahaya dendam pada suami. Baru saja kita menyaksikan artikel di mana seorang istri membunuh suaminya pakai apa tadi Bu? Lesung, halu. Halu sama lesung sama. Makanya saya begitu lihat artikel di otak saya. Kayak saya dulu di rumah emak di Ciamis bikin opak. Karena di benak saya yang ditumbuk itu ketan buat opak. Berat gitu kan. Lagi Masya Allah. Bayangkan suami lagi tertidur digebugin pakai alu. Bisa ngelawan nggak? Bisa berontak nggak? Remek sampai mati. Kenapa terjadi? Kalau dibilang orang Sunda Minah sarwana itu samaannya. Yang suami maksa nuduh tanpa bukti. Yang dituduh juga nggak terima. Seandainya kita dituduh oleh orang yang kita tidak melakukannya berulang, gedek juga kita. Setan datang masuk dengan nafsu tadi. Kenapa Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu? Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia. Akal ada, nafsu ada. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, akal sehat. Kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi Bu? Kepala. Artinya kata Allah kalau kalian merasa manusia dalam bergerak menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Kenapa? Anda lihat Yusuf 53. Inna nafsa la ammarutun bisu illa ma rahimallah. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah ada dua nafsu. Satu nafsu amarah yang didorong oleh setan mengajak orang berbuat jahat. Ini dia. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang dipakai yang setan. Nafsu amarah. Rahmat dari Allah yang dipakai. Mana nafsu yang rahmat dari Allah? Itulah orang takwa. Anda silahkan lihat dalam surat Ali Imran 134. Wal kadhi minal ghaib. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muslimin. Kalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Ini hendaknya kita.
Cuma sekali lagi setan berperan. Di suaminya terus berkecamuk, nuduh. Isinya jengkel, berkecamuk, ada alu, gedebrung. Ini yang terjadi. Makanya maaf. Yang namanya dendam itu kepada siapapun. Bukan hanya kepada suami, kepada semua orang sekeliling kita. Itu dilarang dalam agama. Kenapa kejahatan terjadi? Gara-gara Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia takabur, sombong. Termasuk orang yang kafir. Gara-gara ini dendam. Kesumat dia lakukan. Balas dendam. Digoda turunan Adam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Inilah yang wajib kita kendalikan. Makanya setan tidak menggoda dari atas. Tidak menggoda dari bawah. Kenapa? Kita ada dua unsur. Jasmani dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian diciptakan di saripati tanah. Kenapa tidak digoda dari atas? Summa sawahu wa nafahu fi ruhihi. Kalian diciptakan oleh Allah, diberikan ruh dari atas. Makanya hati-hati, banyak istighfar, mohon sama Allah, berpegang kepada Allah, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Mengenai kasus yang tadi itu kan kita juga nggak tahu sebetulnya permasalahannya seperti Betul. apa. Di sisi lain takutnya memang terjadi, kalau nggak ngerasa mah dituduh juga, ya udah cuek, mungkin takutnya, mungkin ya kita ada di dua sisi. Takutnya bocor kemana-mana, akhirnya dihabisi mungkin ya. Tapi intinya sih dendam itu nggak boleh, Pak. Jadi, apapun yang terjadi, seandainya pun terjadi, kita mawas diri, koreksi diri, taubat sama Allah. Kalau memang tidak terjadi, maafkan dia. Itu harusnya. Kalau dia orang takwa, selama akal di atas, nafsu di bawah. Makanya kalau orang BODO, dasar otakmu didengkul. Iya benar, gitu kan? bawah. Di bawah kemaluan kan? Iya, begitu. Lebih rendah lagi. Kurang. Makanya kita harus banyak istighfar Setiap saat. kepada Allah ya. Karena godaan dari orang yang paling dekat dengan kita. Oke, kalau begitu. Kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ke sini, permisi Mama. Oke. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumroah dari Muslimat Kejene Randu Dongkal Pemalang. Oke dongkal. Monggo Pemalang. Tanya Mama yuk. Ayo Jumroah. Ma, saya mau nanya Ma. Tok naon. Saya punya suami, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Terus itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus saya ikut kerja mah, karena kebutuhannya itu kurang. Karena saya ikut kerja, saya pulangnya kan capek mah, habis bantu cari uang. Terus saya itu tidak memenuhi kebutuhan suami, misalnya bikin kopi, bikin apa aja lah. Terus suami saya marah mah. Itu suami saya mengatakan bahwa saya itu bukan istri solihah. Oke, kebutuhan lain dipenuhi juga nggak? Ya enggak lah. Enggak juga? Ya misalnya. Karena capek ya. Ya misalnya karena capek, berarti saya itu kan nggak melayani. Terus suami saya bilang bukan istri soleha. Saya dibilangin bukan istri soleha, terus saya marah mah. Terus misalnya saya dendam itu beberapa hari saya nggak dendami itu bagaimana? Apakah itu dosa apa gimana? Oke. Iya. Nanti ya dijawabnya ya, tolong dibantu ya. Iya. Kita istirahat sejenak ya, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini Jumroah dari Pemalang bertanya, Mak. Ini jadi suaminya tuh kerjanya tuh kadang kerja kadang tidak. Lah istrinya pengen ngebantu lah kerja. Habis kerja malah capek. Gak ngelayani suami. Katanya bukan istri soleha. Bagaimana ini, Mak? Wahai Jumroah.
Kerja ada ngapain? Ya kadang-kadang petani, kadang-kadang dagang. Dagang naon? Sembako. Kalau Bapak? Kalau bapak tani. Oke. Oke, maaf. Jangan Anda bangga. Gue jadi bini ban kerja emang elu doang. Makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Saya tanya Anda, sa'i ini menapak tilasi perbuatan siapa? Jawab. Siti Hajar. Siti Hajar cowok apa cewek? Cewek. Sombong, saya bantu suami. 4.000 tahun yang lalu perempuan yang bernama Hajar. Tuh suaminya yang gak ada. Dia haus, anaknya haus. Gak ada minuman. Lari ke sofa nyari air gagal bangkit. Lari ke Marwah gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Jangan sombong. Saya jadi bini bantuin laki nyari kerja. Seolah-olah bangga. Tidak, kewajiban. Jangan merasa bangga. Gue capek. Sampai suaminya dayanan. Kalau Anda lagi dagang di luar, suami pengen minum kopi di rumah, wajar nggak didayanin. Kalau Anda udah pulang, ngapain lagi? Coba berapa susahnya bikin kopi. Usia jumroh, berapa? 53 mah. Berapa? 53. Ya, lu. Segede anak gue. Punten ya, Bu. Saya yakin suami Anda berapa? 1. Bukan usianya. Oh, usianya. 58. Masya Allah. 3. Masih banyak keinginan. Nafsu biologis masih ada. Kalau Anda, saya tanya, kalau dagang dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kadang-kadang kalau ke sawah itu dagangnya ditutup. Nanti kalau pulang dagangnya dibuka Oke, lagi. dari jam Sampai berapa, jam berapa? pulang jam berapa kalau ke Dari sawah? pagi pulang pada duhur. Bukan pagi, jamnya. Jam 7 Sampai jam? sampai jam 12. Itu Kecil kerjaan segitu. itu bertani. Petani. Habis itu berdagang. Ya. Berdagang sampai jam berapa? Ya saya mampunya saya. Sampai jam berapa? Dagang di rumah. Di rumah. Saya yakin. Yang belanja nggak 24 jam non-stop. Ya. Ini alasan. Alasan yang sangat dibuat-buat. Maaf, saya petani jumlah. Ya. Saya tahu Ya. dari jam 7 sampai Zohor. Ya. Kecil segitu rumah. Nungguin warung. Apa yang belanja tiap saat? Tidak ya? Tenaga lu masih banyak. Oh iya. Jangan nyari alasan. Dengerin orang tua ngomong. Ya, ya, ya. Jangan nyari alasan. Laki lu tetap harus dilayani. Di situ pahalaan. Kecuali kalau udah lelah, sudah tidak berdaya sama sekali, boleh. Jangan bangga jadi perempuan. Gue bantu nyari duit. Tidak. Noh, lihat. Wa wajadaka ilang fagina. Surat 2 ayat 8. Siti Hadijah ngebantuin Rasul. Bahkan dia lebih bos besar. Rasul hanya pegawainya. Oke. Apakah dosa tidak menyinam suami? Dosa kamu. Ya makasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Dengerin. Ibu, Ulang, dengerin. temannya dosa malah tepuk tangan ini. Kalian semua dengerin kalau orang tua ngomong. Kalau yang masih pada suami, suami minta kasih. Kalau kalian capek bilang, bang saya lelah, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Begitu jumroh jadi bini. Saya tanya, pengen dapat pahala nggak? Pengen surga nggak? Surga seorang istri adalah suami Anda. Dengerin. Selalah bagaimanapun resiko lo punya suami. Kau punya laki, pengen punya laki. Udah punya laki ngeluh. Maunya apa? Ngono. Iya, iya. Tahu dia cuma ngono doang. Jadi Tidak ada tawar-menawar. jadi prasmanan aja. Iya. Ambil sendiri, tutup sendiri. Kalau nggak ditutup, tak ada ayam. Ayam masuk, ditatok ayam. Yang lain juga dengerin. Daripada laki lu ke rumah tetangga. Iya, 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 iya. Ntar nyesel ya Maya. Oke. Lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Ya ini silakan Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakiah dari Majelis Taklim At-Taubah Cibinong Bogor. Oke. Enggak.
Tanya Mamah yuk. Ayo. Mamah mau nanya, kalau istri itu kan kalau keluar rumah harus selalu izin sama suami. Ya. Kalau seumpama saya izinnya borongan boleh nggak, Ma? Borongan tuh gimana maksudnya? Gimana nih? Nggak, maksudnya sebulan sekali izinnya ya. Oh, dikasih schedule, tanggal segini mau kesini, tanggal segini mau kesini gitu. Ya, boleh nggak, Ma? Dengerin Ki dan semuanya. Bukan borongan, ini emang beli apaan? Lu ngomong borongan. Biasa tukang dagang dia. Jadi gini, yang dimaksud izin, sesuatu yang kita lakukan yang temporer, yang kadang-kadang, yang ujung-ujung. Tapi yang rutinitas Ki hanya di awal. Misalnya, Kiki punya pengajian di kelurahan. Siap. Sebulan sekali, tiap Senin jam 9 sampai lohor. Awal Kiki ngaji ke kelurahan bilang, Bang, Kiki punya pengajian di kelurahan. Hari Senin jam 9 sampai lohor. Satu kali izin, seterusnya searti boleh. Yang rutin. Tidak usah lu keluar rumah ngomong, repot, bener. Kecuali yang temporer. Kiki misalnya mau ke Tanah Abang, bilang, Bang ke Tanah Abang. Atau pergi sama teman-teman ke Ragunan misalnya. Ragunan. Bawa anaknya yang kecil, dia masih muda. Misalnya, itu izin. Yang temporer, yang tidak rutin, itulah yang minta izin sayang. Oke? Kalau yang sehari-hari itu mah udah nggak apa-apa. Tidak usah, lu ke pasar, laki lu mau dikasih apa kalau nggak dikasih sayuran. Oke? Siap, Mama. Sesuatu yang rutin, di awal kita ngomong, sudah boleh. Makanya kita jadi bini, wajib tahu diri. Pergi ngaji, pulang langsung. Ini pulang ngaji, nggak baso, jalan-jalan, nggak rumpi. Itu yang salah, bikin laki lu marah. Kita jadi bini tahu diri, tahu posisi surga kita ada di suami kita. Oke, Kiki. Oke, Mama, terima kasih. Kiki Zakia. Kalau Mama punya teman Zakia dipanggil Jackie. Jackie, tet. Gaya kan? Oke, Jackie. Oke, Mama, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Kalau lu waalaikumsalam, gue jawab apa, Ki? Waalaikumsalam. Amin. Nggak jawab dia. Toki. Udah cukup, oke. Lanjut, siapa lagi mau nanya? Bapak ada yang mau nanya, Bapak? Sini. Enggak, Pak. Ayo, Pak. Pak, loncat. Salah. Bapak masih pakai sarung belum kering nih, Pak. Baru 2 hari, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenanan saya. Perkenalkan. Perkenalkan Bukan saya. perkenanan. Dingin ini Mas Iswan. Perkenanan. Perkenalkan saya dari Jamiah Muslimat. Adanya Muslimat ya. Kalau Dari NU Muslimat, Ansor ya. Ya, dari Kejene, Kecamatan Rudongkal, Nama Anda siapa? Pemalang. Nama saya Imam Tantowi. Oh. Oke. Jadikan aku mamumu, Pak Imam. Nanya mama yuk. Ayo. Gini mah, setelah kita sering lihat HP, sosial media ataupun di televisi sering terjadi kejadian yang sangat kita tidak inginkan. Naudzubillah min dzalik. Ada yang suami membunuh istri membunuh suami, menantu membunuh mertua dan lain sebagainya. Ini mau nanya ini caranya gimana kalau misalkan kita keluarga itu terlalu marah yang terlalu tinggi tidak bisa dikendalikan biar tidak terjadi dendam sehingga tidak terjadi saling membunuh itu mah. Silahkan Imam Tantawi lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in taqu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian. Maafkan mereka.
Santuni mereka. Mohonkan ampun kepada Allah mereka. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang. Artinya Pak Imam apa? Kata Allah. Musuh yang paling banyak buat kita sebagai manusia adalah keluarga kita. Suami baik, bini nyebelin. Bini baik, suami belagu. Suami istri baik, anak pertama ngalawan. Nuka dua, pertama bager. Nuka dua pika sebelin. Terus begitu. Suami istri baik, anak-anak baik. Bapak kandungnya belin. Mak kandungnya belin. Saudara kandungnya belin. Mertuanya belin. Iparnya belin. Menantu minta dijitak. Tetangganya belin. Sopirnya belin. Ini mutlak, Pak. Makanya Anda jangan ikut emosi salah yang dipakai otak. Emosi mah diri. Oleh karena itu apa Allah mengajarkan kepada kita? Anda lihat Al-Munafiqun 9. Ya ayyuhalladzina aman. La tulhikum amwalukum. Wala auladukum an dzikrillah. Faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dimiliki di dunia dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya dia rugi. Artinya obat penawarnya Allah menyatakan selalu ingat kepada Allah. Anda lihat Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang tentram. Dengan selalu zikir sama Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Jadi obat semuanya, nafsu tadi dari semua keluarga itu, kata Allah ingat kepada Allah itu. Oke? Wahai Imam Tontowi. Hadirkan Allah di semua langkah kita intinya. Jadi di mana-mana ada Allah. Aku mau makan. Ingat Allah. Aku mau tidur. Ingat Allah. Pakai sarung. Ingat Allah. Iya benar. Oke, sudah cukup. Iya, cukup. Terima kasih Mah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pemalang, Cibinong, Pemalang. Nah berarti Cibinong lagi. Siapa yang mau nanya? Ya ini silakan. Tah, tetangga Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda dari Majelis Taklim atau Bah Cibinong Bogor. Sok. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mas, saya mau tanya. Suami saya tuh menuntut kalau pulang kerja tuh rumah harus selalu bersih. Sedangkan saya kan punya anak kecil. Berapa orang anaknya? 2. Umur berapa? Umur yang satu 11 tahun, yang kedua 2 Berapa tahun? 11 dan 2,5. Lebih dekat. 2,5. Yang jelas ngomongnya. Mic-nya kurang dekat dengan kedengaran saya. 2,5 Mah. Nah gitu ya. Terus? Ya, kadang pas pulang kerja tuh rumah berantakan. Terus saya suka nawar-nawar, iya nanti dikerjain ya gitu. Kayak sikap seperti itu gimana menyikapinya Mas? Saya tanya rumah Anda berapa ratus meter? Maaf, saya nanya beneran. Gak bercanda. Berapa? 60. Hah? 60 meter Sedikit, persegi. Mah. Artinya Andanya malas. Maaf, Iya, maaf. Jangan bela diri. Dengerin. Emang lu doang jadi ibu rumah tangga. Gue juga puluhan tahun. Kembali kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan. Jangan buang waktu. Punya rumah sekian, anak 2. Berasa gue paling capek. Ya Allah, kecil. Pakai ini nih. Sembari nyolokin nasi, kita bisa nyapu, bisa ngepel. Sembari kita muter mesin cuci. Kita bisa bebenah, nyiramin pohon, ngelap-ngelapin kaca. Saya yakinnya kenapa ini terjadi. Rumah segede gini, anak umur sekian. Karena Anda tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya ngomong bukan hanya ngomong, itu yang gue lakuin. Tidak ada sedikit pun saya buang waktu. Semua terprogram. Jam sekian, gue rapihin rumah. Jam sekian, gue ngoren, gantiin pohonan, pupuknya. Semua terprogram. Dan semua terrealisir. Buktinya, saya sehat. Jangan pakai alasan. Alokasi tenaga buat dipakai. Tubuh buat dipakai. Kalau dipakai, makin sehat. Karena apa? Terlatih. Kalau Anda bela diri, salah. Emang lu doangnya punya rumah tangga. Saya tidak setuju dengan Anda. Harus sebagaimana saya, Anda wajib merubah sikap Anda. Merubah diri Anda. Bahwa planning Anda salah selama ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan saya punya program. Jam sekian baca Quran.
baca buku, dengerin YouTube. Lebih banyak manfaatnya. Rumah tangga segitu doang, dipikirin merasa paling capek. Sekali-kali wajar. Kalau selama-lamanya, ya laki lu marah. Oke. Saya kasih energi biar kuat. Amin. Iya Mas, Saya, maaf, Suaminya ya. saya bicara, bukan hanya bicara, itu yang saya lakukan. Ya, ya. Sebelum ngomong sama Anda. Nggak ada waktu terbuang buat saya. Soalnya mah sayang HP nggak dipegang. Sayang. Kalau saya emang HP punya. Tapi nggak kayak lupa deh lihat HP. Gue mikir ngapain megangin HP mulu. Mending nyapu, mending ngoren, ngelapin kaca, ngecat deh gue mah gitu. Ngechat sama mana? Berapa susahnya kerjaan? Karena apa? Karena kemalasan. Itu. Oke. Tidak ada bela diri. Sok atau minta maaf ke suaminya coba. Salah Anda. Iya. Robah pola berpikiran. Coba. Ya, iya, mohon maaf sama ini Bunda suka ngeliat, ya. Buang-buang waktu. Dari mulai saat ini saya akan merubah kondisi. Udah mama ajarin. Oke, gua nenek-nenek 73 masih bisa berbuat. Masih macul. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan. Bukan mudah-mudahan. Saya harus lebih baik. Kalau mudah-mudahan mah masih Salah deui Iya, ya. Punten ya. Winda gitu loh. Oke. Dah. Iya, terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Rugi kita. Ya. Emang iya kau punya anak ke situ dikit-dikit beres berantakan lagi ya. Ya tenang naon laki juga maklum. Tapi kalau tiap hari gitu. Iya. Oke, siap mah. Laksanakan. Satu mau nanya lagi, siapa mau nanya? Sebelah sini, mangga mana? Yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Toipah dari Kejene Randu Dongkal, Muslimat NU Kejene Kabupaten Pemalang. Oke. Ya. Monggo. Ayo, kejene. Nanya mama yuk. Ayo. Kejene. Ma, Naon. saya mau nanya. Saya dengerin. Saya punya suami. Saya tidak. Emosian, Ma. Emosian. Iya, orangnya. Kadang-kadang sayanya jadi juga ikut emosi, Bu, Ma. Dari dulu apa baru sekarang? Dari dulu. Apa Anda sama dia kenal sebelum menikah? Enggak. Dijodohin? Enggak. Sebelum menikah kenal nggak? Kenal lah, ya. Dari sebelum menikah dia sudah terlihat pemarah juga. Saya nggak tahu bahwa dia pemarah. Tapi pas dari sejak nikah, Iya. sampai sekarang marah-marah mulu. Iya. Oke. Terus? Kalau saya pergi mah, disangkain saya pas pacaran di luar sana mah. Padahal nyatanya enggak mah. Kan saya emosi saya diemin Pak mah sampai 1 bulan 2 bulan saya diemin mah. Maaf, saya tanya Anda. Kalau Anda pergi kemana di antaranya kalau suami Anda marah? Disangka pacaran tuh kok pas pergi kemana? Kalau Kemana? pergi ke kalau saya pergi kan perginya kan saya sebagai guru RA Bu mah. Disangkain pulangnya sore ngapain di sana? Berarti kan disangka mah. Itu saya marah sekali mah. Oke. Anda punya HP? Punya, Anda punya teman guru RA juga? punya. Oke. Saran saya, hari gini ada susah selama otak kita di atas. Rekam. Kegiatan kami kan ada jamnya, ada detiknya, Iya. udah ketahuan, Iya. nggak bakal ada kecurigaan. Sudahkah Anda melakukan ini apa tidak? Video call, aku Sudah, lagi di apa sini apa Kalau gitu. suami enggak bawa HP. Oh, Dia punya tapi Enggak, nggak. Maaf Bu, apapun yang terjadi selama ini di atas tidak masalah. Anda bilang sama teman Anda, nanti kalau Anda di rumah, unjukin sama suami ini, jam sekian kegiatan saya masih ini, kayak yang ini. Nah, tapi maaf dalam tanda kutip, kewajiban yang utama seorang istri adalah ibu rumah tangga. Boleh punya kegiatan di luar, boleh. Kalau suami mengizinkan dan sesuai dengan aturan agama.
Kalau misalnya suami marah kalau kelamaan, lu jangan kelamaan. Bilang sama teman-teman gue sampai jam 2 deh, nggak sampai maghrib misalnya. Kan kita bisa penawaran. Kecuali kalau kita memang punya program yang urgen, yang saya tanggung jawab, nanti bisa bilang sama suami. Tapi itu pun tidak tiap hari. Maaf, tugas kita ibu rumah tangga itu mas sampingan. Yang pokok dulu kewajiban kita, tidak bisa bela diri. Apalagi kalau keseringan. Oke, jaga kepercayaan dari suami. Betul, itu maksud saya. Ya, sudah cukup ya, Ma ya? Cukup ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To'ifah, ini waktu menyakat To'if, lahirlah si Ipah. Iya. To'ifah. Taifah. Banyak dari Bu. Itu ada yang 5 real, ada yang 7 real, ada yang 10 real, 6. Di Taif. To'if. To'ifah. Datang Taifah. Oke, Mama. Kota To'if. Lahirlah si Ipah. Oke, kalau gitu Mama, waktu sudah habis, kita tutup dan doa ya. Mudah-mudahan kita suami, istri atau siapapun juga bisa menjaga emosi kita, tidak dendam apapun kesalahan dari di lingkungan kita. Silakan Mama. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan kami jangan punya rasa dendam, dengki, iri, hati, hasad, hasad. Karena akibat yang ditimbulkan dahsyatnya luar biasa. Kita kemasukan setan yang terkutuk mengajak manusia masuk dalam neraka jahanam ya Allah. Kami tidak menginginkan semuanya ini ya Allah. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini mohon perlindungan darimu ya Allah. Bimbingan darimu ya Allah. Tuntunan darimu ya Allah. Tunjukkan kami ke jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Mama terima kasih ya. Kami Mudah-mudahan setiap langkah kita hadirkan Allah di dalamnya. Terus beristighfar supaya kita tidak dikuasai setan yang selalu mengikuti kita, betul. ya. Oke, hari ini kami pamit. Insya Allah besok hadir lagi dan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk.